Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya berikan judul Menjadi Bait Allah yang Hidup. Terambil di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-20 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Sebab dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, perjanjian baru menggambarkan bahwa kita orang percaya adalah baitnya Roh Kudus. Dan menjadi baitnya Roh Kudus ini tidak lepas dari yang namanya Tuhan sedang mendiami, mengerjakan. Bahkan firman Tuhan tadi mengatakan kita sedang terus-menerus dibangun oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan. Sehingga menjadi bait Allah yang hidup itu adalah kita mengenakan hidupnya menurut Roh Kudus yang memimpin. Ada beberapa respon yang baik yang perlu kita lakukan untuk menjadi bait roh atau bait Allah, di mana Roh Kudus berdiam di dalam kita, supaya Roh Kudus berkarya secara leluasa, seluas-luasnya, karena kitalah yang memberi diri untuk dipimpin. Respon yang pertama menjadi bait Allah yang hidup adalah menyadari bahwa tubuh, jiwa, dan roh yang ada pada kita, yang kita miliki adalah pemberian Allah. Dan itu menjadi milik Allah, atau dengan kata yang benar adalah dimiliki Allah sepenuhnya. Firman Tuhan berkata kita ditebus dari cara hidup yang lama. Harganya lunas dibayar. Dan setelah ditebus, seperti halnya budak ditebus, itu akan menjadi hamba bagi orang yang menebusnya. Menjadi hamba Tuhan yang menebus hamba itu. Nah, kita ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui darah pengorbanannya di atas kayu salib, menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dosa lagi. Bukan menuruti kebebasan keinginannya sendiri. Seperti halnya Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dia sekalipun anak telah belajar menjadi taat dan setia melakukan kehendak Bapaknya sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga kita dirancang oleh Tuhan, Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Karena dengan kemampuan Roh Kuduslah kita mau diberi kekuatan untuk melakukan ketaatan seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes, makananku ialah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita ini ditebus, didiami Roh Kudus, supaya kita ini memiliki tugas penting melakukan kehendak Bapa, karena kita adalah anak-anak Allah,
sama seperti Tuhan Yesus yang sulung di antara banyak saudara. Dan kita meneladani Tuhan Yesus dengan menyelesaikan pekerjaannya, dengan melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, respon yang kedua, Allah mempunyai tujuan agar bait Allahnya, yaitu tubuh kita, menjadi saluran berkatnya dengan cara memuliakan Allah. Firman Tuhan berkata, apapun yang kita lakukan, baik engkau makan ataupun minum atau melakukan apapun itu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Roma 12 ayat 1-2 mengatakan supaya kita ini menggerakkan tubuh kita ini dimiliki sepenuhnya oleh Roh Kudus menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan dan yang sempurna. Menjadi roti yang terpecah, tubuh yang mau disalibkan dari segala keinginan daging. Firman Tuhan berkata, Markus 8 ayat 34-35, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi jelas saudara, menjadi bait Allah yang hidup itu mempersiapkan diri, menyerahkan diri, menjadi hamba, menjadi baitnya Roh Kudus. Tubuh kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus, dan kita melakukannya dengan cara memikul salib kita setiap hari. Itulah kehendak Tuhan. Kemudian respon yang ketiga yang terakhir, tubuh kita menjadi bait Roh Kudus dari hari ke hari dibaharui, terus dibaharui. 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan sebagai ayat terakhir, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi jelas menjadi bait Roh Kudus itu makin dibaharui. Ada yang ditingkatkan, dibaharui semakin tinggi levelnya, ada yang semakin menurun, yaitu lahiriahnya merosot, mungkin karena usia, juga mungkin karena kedagingannya disalibkan sepenuhnya. Jadi untuk proses penyalipan ini merupakan proses yang tidak gampang, atau mati disalib itu tidak mudah, karena itu merupakan proses kematian setiap hari yang kita pikul. Jadi merosot, semakin merosot. Firman Tuhan berkata, aku semakin berkurang-kurang, Tuhan semakin bertambah-tambah. Jadi inilah makin dibaharui pengertiannya demikian. Saudara dan saya mau diperbaharui menjadi baitnya Roh Kudus. Saudara dan saya mau menjadi saluran berkatnya, memuliakannya lewat tubuh kita, karena sudah dibayar lunas. Tubuh kita bukan untuk dosa lagi, tapi untuk memuliakan Tuhan. Tubuh kita, roh kita, jiwa kita menuruti kehendak Allah, seperti anak Allah Yesus Kristus taat kepada Bapaknya. Demikian juga kita taat sepenuhnya sampai mati di atas kayu salib Tuhan Yesus. Nah, kita sampai mati benar-benar disalibkan oleh penaklukan diri kita kepada kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini, memberkati tubuh jiwa roh kami, di mana firman-Mu berkata kami telah lunas dibayar. Oleh karena itu kami mau bersedia menyiapkan hidup kami untuk didiami Roh Kudus dan memuliakan Tuhan dalam segala hidup kami. Pikiran kami, perkataan kami mungkin makin hari makin berkurang. Bukan kami lagi yang tampil, tapi Engkaulah yang tampil dan memancar dalam hidup kami. Ini tidak mudah, tapi kami perlu kekuatan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.